Selamat datang di channel Uncle Joe, channel bahas soal kopi tapi cenderung bisnisnya. Seperti biasa ya, kali ini gue mau menjawab beberapa pertanyaan selama seminggu yang udah lewat. Ya ini buat teman-teman yang udah tanya nih, seminggu sekali tuh gue ada selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber ya di YouTube. Oke, ini dia. Dari Firmansyah Family. Halo Firmansyah, apa kabar? Uncle, misal nih ada pembeli beli satu kopi susu, terus kita bikin espressonya double shot. Ya udah pasti ya, kalau 1:3 setiap kali lu bikin espresso pasti keluarnya double shot. Dan yang kita masukin satu shot ke kopi susu, betul. Lalu satu shot lagi buat siapa? Buat apa berikutnya? Apakah buat pembeli berikutnya? Nggak apa-apa seperti itu. Jawabannya adalah ya memang begitu. Ya jadi kalau misalkan kita bikin satu shot gitu ya, keluarnya double, kita masukin satu shot ke kopi susu, ya yang tidak terpakai kita taruh dulu untuk pemesan berikutnya. Pemesan berikutnya bukan besoknya, tapi ya nggak lama setelah itu kan akan muncul pemesan berikutnya. Kecuali dibesokin, jangan. Biasanya kalau udah dibesokin masih gua minum sih, buat gua dibikin dibikin americano gitu. Ya tapi biasanya ya umumnya cepet kok gitu per turnovernya dari pemesan yang pertama ke pemesan berikutnya. Terus oh ya, saya pakai mesin Almas, portanya maksimal 14 gram, dibuat 60 ml double shotnya. Rasanya iya rasanya iya, jadi lebih encer ya jadinya ya, jadi lebih encer gitu ya gak sih? Kalau 14 gram ke terlalu ini gak ya, terlalu encer kalau 1:3. Oke. Lalu yang kedua ada dari siapa nih? Salam kenal dari Denis Fradipta. Salam kenal, saya Denis dari Indramayu. Saya ingin ikut workshop Uncle, tapi keadaan saya lagi kerja di Korea. Nice. Korea salah satu negara yang gue suka ya. Udah pernah kesana sekali, tapi ya anyway, saya pengetahuan tentang kopi nol. Saya pengen buka kedai kopi sebelum pulang ke Indo, pengen belajar di Uncle. Apakah bisa? Tentu bisa. Workshop berikutnya di bulan ini tanggal 28 offline-nya, online-nya tanggal 21-nya ya. Segera daftar. Ferry Subrata ya. Hai Mas Bro, aku new followers. Salam sukses. IG-nya apa Mas Bro? Sebetulnya kan IG udah gue taruh di, kalau lu buka YouTube kan ada about ya, about channel gitu ya. Di channel itu kenapa gue buka kedai, kenapa gue buka vlog, terus gue buka channel ini, terus ada tuh nomor telepon, email, ada Instagram juga, boleh dicek dulu ya. Lalu di video itu gue bahas soal simple management. Ditanya, kalau manajer sama finance cuma satu orang, apakah bisa efektif? Bisa iya, bisa enggak. Kalau operasionalnya diserahkan ke semuanya, ke operasional, ke barista, dan lu sebagai manajer, tapi lu juga menghandle finance gitu ya, bisa-bisa aja kalau tahu manajemen waktu ya. Mungkin lu perlu baca bukunya Sean Covey ya tentang time management. Mungkin boleh itu memaksimalkan. Kadang-kadang kita itu nggak tahu sebetulnya kita tuh waktunya banyak sebetulnya. Hanya saja kita nggak pernah tulis di kertas, jadi kita nggak tahu. Coba deh kalau kalian bikin time management,
di kertas gitu, taruh mana itunya, nanti lu bisa lihat gitu waktu itu banyak sebetulnya. Tapi nanti gue bikin deh tentang video time management tuh bagus banget, kayaknya kalian bisa terapin. Ya nanti gue bikin ya, asik tuh. Gue kayak menarik banget itu topik, dan kayak teman-teman perlu tahu juga ya. Di kedai pakai, ini lanjutan lagi Ferry Subrata ya. Di kedai pakai aplikasi kasir apa mas bro? Gue pakai Maju saat ini, tapi gue kurang suka karena sistemnya nggak gitu bagus ya. Jadi ya udahlah, gue mungkin tidak akan perpanjang. Lebih bagus yang gratisan kayaknya ya. Dari T Andria, Andrian. Visit ke kedai kami bang. Wih, di mana tuh? Ciganjur, Jakarta Selatan. Boleh. Ya, kapan atur waktu kita akan coba atur schedule ya buat ke Ciganjur. Wah, asik nih kalau udah ketemu teman-teman di kopi, kayak ya kita kayak udah kenal deket gitu. Kuy, visit lagi Uncle Zabeng TV nih ya. Neneng Nurlela collab lagi dan kasih kesempatan CJ ini di visit Uncle yang ke-31 yang waktu pergi ke Koba Kopi, dibilang katanya visit lagi aja, kasih kesempatan buat CJ kasih opini pribadinya. Anyway, kebetulan Uncle visit itu bukan yang mereview ataupun apa ya, cuma visit aja. Uncle visit gitu, berkunjung, dan dengan diposting di YouTube jadi memperkenalkan bahwa di Bogor itu ada kedai kopinya apa aja. Nah itu tujuan dari Uncle Visit. Jadi gue juga nggak komentarin banyak soal rasa atau menunya atau apa. Gue lebih perspektif gue sebagai kontraktor pemborong ya, desain interior, menilai gitu. Perspektif itu aja yang gue lihat. Gitu. Tapi ya mungkin di podcast kali gue ada bikin podcast soalnya, soal komentar-komentar atau pendapat-pendapat dia tentang tempat yang divisit itu ada di podcast. Kalian follow ya podcastnya Potnakan Uncle di Spotify. Dari Ligerio 5 hari yang lalu nih, Om bagi-bagi bonusnya per bulan atau per 4 bulan atau gimana Om baiknya? Oh jadi gue ada bilang cara kasih insentif ke barista, baginya itu per bulan atau gimana? Kalau menurut gua harus per bulan ya, atau kalau di sini gua tiap kali habis workshop gua ada bagi ke dia, tiap kali habis dia ngajar gua langsung transfer saat itu juga, karena kita nggak tahu kebutuhan orang di mana waktu yang paling tepat dia membutuhkan uang, kita nggak tahu itu. Jadi ya udahlah, kalau memang udah seharusnya diberikan aja, jadi tahan-tahan. Gua kadang-kadang sebel deh sama owner yang suka nahan-nahan gaji orang gitu. Lu nggak nyadar apa itu orang butuh, kali lagi butuh something gitu dan urgent. Kalau itu menyangkut nyawa orang, ngeri kan. Wah itu pasti orang bakal jadi terluka sekali. Jadi sebisa mungkin tepat waktu ya kalau kasih salary atau bonus atau apa gitu ya. Dari oke mana nih? Oke. Ini topiknya gue agak sedikit. Dari Ahmad Sarjono Alijiro. Uncle, kalau harga franchise lebih mahal dari sewa tempat aman nggak? Aman atau tidaknya cost yang lu keluarkan itu harus berdasarkan COGS atau RAB yang udah direncanakan gitu, dan dihitung worth it gak. Kayak gue sekarang lagi handle ada 2 kedai kopi yang lagi gue handle ya, mereka pakai jasa gue untuk jadi konsultan di Semarang sama di Kebonjeruk ya. Itu udah fix gue yang pegang. Jadi ketika diinformasikan harga sewa tempat per tahun 120 juta, gue langsung hitung, gak mungkin lu jualannya di bawah 50 seat gitu. Kalau sewa tempatnya aja udah 120 juta, itu harus 200 seat ke atas gitu supaya hitungannya masuk gitu. Kalau lu cuma 5 seat atau 10 seat kecil gitu tapi sewanya 120 juta,
kayaknya nggak worth it deh. Kayaknya ya, gue nggak tahu. Cuma maksud gue harus disesuaikan lah sama porsinya gitu. Jadi harus ada dasarannya, ada hitungannya ya, ada hitungannya itu. Oke, lalu kalau mau nanya lagi, kalau sebaiknya harga sewa tempat jauh lebih mahal, worth it atau enggak? Secara background dan pengalaman belum pernah berbisnis atau meracik kopi kekinian, sehingga kebayangnya buka franchise. Oh, jadi dia karena nggak punya basic tentang kopi, jadi mikirnya gue buka franchise aja. Kalau nih gue sendiri yang punya brand franchise, ketika ada orang mau beli franchise, gue menyarankan, kenapa lo nggak buka brand sendiri gitu? Karena bonus demografi Indonesia 2025 sayang banget kalau lu nggak manfaatkan itu. Kita punya waktu 4 tahun buat membangun sebuah brand yang kuat untuk menyambut bonus demografi. Jangan sampai bonus demografi itu lu lewatin dan lu cuma jadi penonton di tahun itu. Jadi sebaiknya prepare dari sekarang supaya kita di tahun itu kita bisa jadi pemain ya. Karena pemain itu selalu dibayar. Penonton selalu membayar apa yang dia tonton. Gitu ya. Makanya gue bikin YouTube channel dari yang dulunya penonton YouTube sekarang jadi pemain. Jadi gue dibayar gitu ya sama YouTube. Nangkap ya? Oke, dari ini gue kadang bingung ya. Kan gue udah bikin video tutorial, terus ditanya lagi, tutorial video popcorn yang kemarin mana Min? Yang kemarin dia tahu dari mana kalau kemarin ada video popcorn? Yang gue bingung. Ya udah, gue nggak ngerti pertanyaannya, langsung gue copy link, paste linknya aja. Sirkulo Coffee Bogor di komen, area outdoornya panas ya kak? Indoornya pun kalau AC-nya nggak kuat panas. Jadi panas atau tidaknya kan relatif ya guys. Nah, kadang-kadang di outdoor lebih sejuk karena anginnya sepoi-sepoi gitu ya. Bang, buat video cara membuat izin usaha kedai kopi. Aduh. Ya, langsung gua copy linknya, gua paste linknya di situ. Kan udah ada ya. Nugroho Adi Putranto, openingnya mending sebelum. Oke, ini apa nih? Oh, jadi gue bikin video opening video Blue Coral itu, gue opening videonya itu agak lebay, sengaja sih lebay, wow gitu. Dan di komen openingnya mendingan, kan gue ada tanya tuh gimana openingnya lebay gak gitu ya. Openingnya mendingan yang sebelumnya bang gitu. Oke, siap. Itu cuma iseng-iseng gue doang sih. Uncle, ada sirup leci warna biru. Banyak ya. Karena warna, kan kita udah punya pewarna yang food grade ya. Jadi color pewarna makanan atau minuman yang udah food grade. Jadi teman-teman kalau misalkan butuh minuman berwarna biru, ya boleh juga pilih dengan pewarna makanan yang food grade gitu. Yang kan lu kalau pewarna makanan kan gak langsung lu tenggak gitu kan, pewarnanya kan memang dicampur sama kadar yang proporsional yang aman dikonsumsi. Kalau tidak aman dikonsumsi tentu tidak akan keluar itu produk ya. Pasti BPOM udah menarik dari pasaran. Oke. Ini di Q&A ya. Contoh simple management versi Uncle itu gimana? Bisa dijelaskan detailnya? Langsung gue paste copy video tentang simple management. Lalu ada apa? Mana lagi ya? Oke, ini dari RNSia Channel. Uncle, kalau mengurus haki brand itu mesti punya izin usaha atau bisa langsung diurus? Kayaknya sih bisa langsung diurus ya. Izin usaha gampang, lu buka oss.go.id, urus aja NIB ya. Gitu.
Dari Gen Coffee, makasih bro, gue tambah semangat buat kedai kopi. Ya semangat, ayo. Tapi anyway jangan terlalu semangat. Kalau kalian terlalu semangat, kecepatan suksesnya gitu ya. Jadi sebaiknya jangan terlalu semangat ya. Nanti sukses duluan, bahaya. Uncle tolong bikin konten bagaimana cara maintenance development karyawan Uncle Jo dan job desk, head bar, kru dan lain-lain. Makasih ya. Oke, siap komandan, nanti dibikinin ya. Lalu di tutorial soda drink ditanya HPP-nya berapa paman? HPP-nya ya, HPP minuman rata-rata itu di 9.000 sampai 12.000 ya HPP-nya. Boleh tahu nggak berapa persentase dari penjualan yang dipakai untuk insentif para barista? Thank you sebelumnya Uncle Jo, very inspiratif. Buat berapa persentase penjualan ya? Bebas ya, sebetulnya tinggal kerelaan hati kita aja gitu. Kalau misalnya omset 2 juta lu kasih 50.000, omset 3 juta lu kasih 100.000, atau 4 juta 150.000, sah-sah aja gua rasa ya. Bebas-bebas aja, jadi tergantung kebijakan kalian. Intinya sih kalau kita banyak memberi, sesuaikan aja sama pasti ada rezeki lain ya dikasih gitu ya. Anyway, gue dalam 1 bulan ini closing transaksi dari YouTube itu angkanya lumayan gede banget. Nanti gue akan bikin tutorialnya kayak tuh gimana dapetin duit dari YouTube ya. Walaupun belum monetize gitu, kayaknya perlu gue sharing. Uncle bikin tutorial bikin espresso pakai Rockpresso, soalnya saya masih sering gagal nih. Sebetulnya kalau teman-teman pakai Rockpresso udah banyak banget tutorialnya, jadi nggak harus gua juga bikin banyak deh. Jadi cari aja yang ada yang bikin gitu ya. Mencari Herman gitu boleh tuh dilihat. Banyak kok yang udah ahli-ahli kopi yang kalian belajarnya sama mereka gitu, jangan sama gua. Gua mah masih newbie, cuma ya cuma punya kedai beginilah. Oke, ini gue lagi bikin vlog bareng sama Artisan Coffee ID. Jadi proses ngebikin kedai kopinya dari nol itu gue sama dia gue dokumentasin dan gue sharing proses dari nol, bener-bener nol ya. Kalian ikutin deh itu vlognya, bagus banget. Mungkin di antara kalian ada yang lagi proses yang sama nih, dalam lagi ngebuka, lagi coba renovasi, lagi coba ngebangun dari nol, cari-cari bahan, material dan lain-lain untuk ngebangun kedainya. Nah itu coba deh diikutin vlog part 1 proses bikin kedai Artisan Coffee ID ya. Oke, di duniaku perjalananku 30 menit yang lalu nih, cara menentukan gaji barista. Di situ ada komen, ngerinya sekarang coffee shop masih ada aja syaratnya nyerahin atau nahan ijazah. Gue agak lupa sih sebenarnya topik ini nih. Gue nggak pernah kebayang kalau nerima karyawan itu harus pakai ijazah gitu. Gue pribadi ketika lagi interview yang ngelamar kerja di sini, gue nerimain kayak lu norak banget sih, lu ngapain sih lu ngasih ijazah, terus tulis tangan, terus ada surat kelakuan baik dan lain-lain, kesehatan dan jujur gue nggak kepikiran ke situ. Jadi gue cuma butuh kalau lu bisa kerja ya udah kita kerja sama gitu. Gue nggak terlalu peduli sama latar belakang pendidikannya mau gimana. Selama dia mau kerja dan punya attitude bagus, cocok sama gue, kita kerja bareng. Gue nggak pernah terlintas sama sekali soal ijazah ini ditanya, gue jadi tahu nih. Ternyata ada yang menahan ya ijazah ya. Wah gila juga di hari gini ya. Malah gue di grup locker ya, gue punya grup locker. Kalau mau bikin lamaran lu pakai aplikasi aja di Canva gitu, terus lu email atau WA ke gue, kelar urusannya. Nggak perlu bikin pakai ijazah gitu, gak usah deh gitu. Buat gue hari gini nggak terlalu penting. Selama kalian punya niat mau kerja, mau belajar, mau merintis dari nol, ayo bisa kerjasama sama gua ya. Nggak kepikiran tuh sama soal nyerahin ijazah dan nahan ijazah.
Oke. Wah, makasih banget Uncle penjelasannya. Next step setelah menentukan gaji karyawan itu gimana ya? Ya training, kalau udah deal, udah setuju. Jadi kalau misalkan udah oke, udah deal, sama sepakat ya antara lu sama karyawan udah sepakat, ya udah lu training, jadwalkan untuk training, diajarin. Kalau gua nih orang yang baru masuk ke sini, gua langsung cemplungin aja ke bar, belajar semua menu. Gua batasin, lu mau minum kek, mau apa kek, pokoknya lu harus bisa semua menu. Bikin latte art semuanya gua fasilitasi, semuanya gua persilahkan untuk belajar ya. Gitu. Jadi oke. Terus apakah ada tanda tangan kontrak? Apa saja diperlukan dalam kesepakatan supaya karyawan kerja Uncle? Anyway, gue di sini belum pakai kontrak ya. Karena Uncle Joe itu kan konsepnya si Uncle dan keponakan. Jadi kayak seperti Uncle tuh ya dibantu sama para keponakannya. Jadi konsepnya Uncle Joe tuh Uncle dan para keponakan. Jadi si Uncle ada para keponakan yang melayani gitu. Jadi gue nggak terlalu mikirin ke sana ya. Memang agak salah juga sih ya harusnya ya. Kayaknya perlu ada kontrak kayaknya. Kayak Emir nih, satu barista nih kerja sama gue sejak bulan Maret 2020. Itu gue dari nol sekali, nol banget, sampai sekarang bisa ngerosting. Itu semua gue curahkan, apa yang gue bisa tentang perkopian gue curahkan sama dia. Duplikatornya gue, memang ada risiko ketika dia nanti udah resign ya, dia paket lengkap banget tuh. Kalian kalau dapet owner ditawarin gaji gede Emir, gue rasa ya gue nggak tahu sih dia bakal mau atau enggak, tapi ya kan gue sih dukung aja kalau ada tempat karir yang bisa ngedukung dia lebih maju gitu. Gue sih support aja. Jadi gue nggak pernah kepikiran kontrak juga, yang sebetulnya harusnya iya. Tapi nantilah kalau gue udah scale up baru gue mikirin itu. Sekarang masih UKM ya, ilah masih omsetnya masih di bawah 4,8 miliar per tahun. Jadi jauh banget lah, udahlah. Oke, gitu aja. Udah habis ya dari pertanyaan dari tanggal 25 sampai 31 Januari. Ya, ini gua rangkum Q&A-nya dan semoga teman-teman terjawab ya. Kalau masih ada yang belum jelas juga, lu tanyain langsung aja. Lu tanya langsung boleh, dan lu taruh di kolom komentar di below ya. Nanti gua akan balesin satu-satu. Gimana? Seru ya? Industri kopi buat gua menarik banget, dan gue di sini agak berbeda dengan teman-teman kedai kopi yang lain karena gue lebih punya goals untuk menginfluence orang-orang masuk dunia usaha, dan jendelanya lewat kopi. Kadang-kadang ketika lu udah punya kedai kopi, lu dapat duitnya mungkin bukan di kedai kopinya, di yang lainnya malah kemungkinan. Ya, jadi ada peluang yang dibukakan, ada beberapa peluang usaha setelah lu punya kedai kopi. Contohnya kayak gue sekarang jadi konsultan kedai kopi, yaitu peluang usaha lagi. Sambil gue berjalan usahanya, sambil gue ngembangin kemampuan gue untuk mengcoaching orang lain. Dan juga anyway gue punya baju geng Uncle ini. Geng Uncle itu adalah keponakan garis kerasnya Uncle Joe. Jadi si Uncle Joe ini punya keponakan yang garis keras ya. Jadi kalian boleh beli baju ini, diperjualbelikan harganya dari 120.000 jadi 95.000 ya. Dan limited edition gue bikinnya per tahun. Jadi ini cuma tahun ini aja keluarnya, tahun 2022 lain lagi. Jadi ada teman-teman, ada para keponakan dari berbagai daerah yang minta edisi yang 2019. Ya gue udah nggak bikin gitu. Jadi ya udah, jadi gue nggak produksi lagi gitu, udah lewat gitu. Dan kalau teman-teman mau silahkan boleh klik nanti linknya di bawah ya, di below di deskripsi. Gue rasa gitu aja video kali ini. Dan anyway tolong kasih masukan, gue baru beli GoPro Mode. Jadi
ada mic dari GoPro-nya langsung nih, kalian bisa komentarin ya gimana, lebih better kah atau ada gangguan sedikit suara. Tolong kasih komentar di bawah. Anyway, thank you udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.